Siap meledak karena penasaran? Di video ini kita bakal buka pintu rahasia ke dunia kembang api dan petasan yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Kalau kamu stay sama kita, kamu bakal lihat gimana dari bubuk mesiu biasa lahir keajaiban ledakan paling cerah. Tahu sejarah gila pembuatannya dan rahasia unik para master piroteknik. Gimana caranya dari bubuk hitam biasa bisa bikin ledakan semua warna pelangi? Kenapa satu kembang api bisa nampung lebih dari ribuan butiran dan tiap butiran nyala dengan warnanya sendiri? Logam apa aja yang bikin abi merah, hijau, dan biru di langit? Dan yang paling penting, kenapa para master sampai copot cincin kawin sebelum kerja dan satu percikan api aja bisa hancurin seluruh laboratorium? Kamu bakal tahu berapa jam yang dibutuhin buat bikin satu kembang api profesional, negara mana yang produksi 90% piroteknik dunia, dan berapa harga satu pertunjukan tahun baru yang super megah. Cerita ini bakal bikin jantung kamu deg-degan banget. Tonton sampai habis, soalnya yang paling penting masih di depan. Stay sama kita sampai akhir, dan kamu bakal tahu hal yang bakal ubah persepsi kamu totally. Jangan sampai ketinggalan. Petasan, ini dia si gesit di keluarga kembang api. Fokus mereka tuh suara, bukan tontonan. Meski lebih simpel dari segi desain, mereka tetap bikin magic yang sama. Suara keras dan adrenalin ngebut. Sama kayak kembang api, bahan dasar petasan juga mesiu hitam. Cuma di sini semuanya lebih sederhana. Yang penting tuh dapetin komposisi yang pas buat ledakan dor yang kenceng tanpa efek-efek aneh-aneh. Biasanya petasan itu isinya campuran mesiu, badan petasan, dan sumbu pemantik. Soal isian bakal kita bahas nanti. Sekarang kita kenalan dulu sama badannya. Ini tuh silinder dari kertas atau karton yang nyatuin semua bahan jadi satu. Materialnya harus cukup kuat buat nahan ledakan sampai waktunya meledak. Tapi nggak boleh terlalu kuat sampai bikin serpihan berbahaya. Sumbu pemantik itu elemen paling penting banget. Dia yang nge-trigger proses ledakan. Bisa berupa benang katun tipis yang direndam zat kimia atau mekanisme pemantik yang lebih modern. Kata petasan asalnya dari bahasa Prancis pétard, yang artinya ledakan. Petasan, sama kayak kembang api, punya akar dari Cina juga. Gimana sih cara bikin petasan? Semua bahan buat campuran mesiu ditimbang dan dicampur dengan teliti banget, biar dapat konsistensi yang pas. Di sini akurasinya penting banget. Kalau sendawa natriumnya kebanyakan dikit aja, ledakannya bisa nggak terkontrol. Kalau kurang dikit, petasannya nggak bakal nyala. Tabung kertas atau kartonnya dipotong sesuai ukuran yang dibutuhin, terus diisi sama campuran mesiu. Biasanya bagian ujung tabungnya kedap udara, biar tekanan buat ledakannya cukup. Di bagian atas petasan dibikinin lubang kecil buat masukin sumbu pemantiknya. Sumbunya dipasang pakai lem atau dempul khusus. Bagian bawah sama atasnya ditutup rapat, biasanya pakai lem atau pengelasan panas. Ini penting buat keamanan penyimpanan sama pengirimannya. Terus petasannya diuji dengan teliti. Produsennya ngecek tingkat suara, kecepatan nyalanya, sama kualitas ledakannya. Nggak semua petasan dibuat sama loh. Petasan murahan sering isinya nggak rata, suaranya lemah, sama risikonya gagal nyala lebih gede. Bahan yang dipakai juga kurang berkualitas, misalnya kertas biasa daripada karton. Bahan petasan berkualitas dibuat dari material yang kuat tapi ringan banget. Campuran bubuk mesiunya disebar merata biar efeknya stabil. Sumbunya punya waktu bakar yang pas, jadi pengguna bisa punya waktu cukup buat mundur ke jarak aman. Bikin petasan itu nggak main-main loh. Pabrik kembang api punya aturan keamanan yang ketat banget. Para pekerja kerja dalam kelompok kecil, pakai baju antistatis, dan cuma nanganin sedikit campuran dalam satu waktu, buat ngurangin risiko ledakan nggak sengaja. Kenapa sih petasan itu suaranya keras banget? Pertanyaan ini sering bikin orang penasaran nih. Jadi gini, ledakan di petasan itu bukan cuma reaksi kimia biasa, tapi pelepasan energi dalam jumlah besar di ruang tertutup. Waktu bubuk mesiu terbakar, dia ngeluarin gas panas yang cepet banget mengembang, dan bikin gelombang kejut yang powerful. Dan karena badan petasan itu dikemas rapat banget, gelombang ini juga disertai suara khas duar yang kenceng.
Dulu petasan dipakai buat ngusir roh jahat, baru belakangan jadi elemen hiburan yang populer. Buat bikin kembang api, kita juga harus campur mesiu dulu sama bahan-bahan lain. Kalau mesiu bisa dibilang mesinnya kembang api, nah bahan lainnya itu kayak seniman yang bikin ledakan warna, cahaya, sama bentuk. Buat bikin percikan yang terang banget, kita butuh bubuk logam. Ini tuh aluminium, magnesium, sama serutan titanium. Buat warna-warna cerah, dipakai garam logam, kayak strontium, barium, tembaga, sama natrium. Energi ledakannya bakal diperkuat sama kalium nitrat, perklorat, sama arang. Soalnya mereka yang jadi oksidator sama bahan bakarnya. Terus biar semua komponen tetap nempel, butuh bahan pengikat, misalnya lem yang larut air. Setiap komponen dihalusin dulu sampai jadi bubuk yang super halus. Bayangin deh, partikel logam yang kinclong-kinclong ngedance di bawah cahaya waktu si ahli lagi siapin mereka buat dicampur. Bubuknya ringan banget sampai kayaknya bisa melayang di udara gitu, kayak debu ajaib. Bagian paling penting dimulai waktu semua bahan masuk ke mesin penggiling yang ada bola-bola keramik atau kayunya. Bola-bola ini berputar pelan, menghaluskan campuran sampai benar-benar sempurna. Suara gesekan dan ketukan ringannya bikin ritme sendiri. Suara yang ngingetin kita kalau ledakan warna lagi disiapin nih. Nah, kalau soal nyampur bahan secara manual, di tempat produksi tradisional tahap ini dilakuin dengan hati-hati banget. Para ahli nyampur bahan-bahannya pelan dan teliti pakai sendok kayu atau tembaga. Kenapa harus pelan? Soalnya cuma satu percikan aja bisa bikin meledak. Campurannya kelihatan kayak pasir gue kilau, di mana setiap komponen punya perannya masing-masing. Buat hindarin ledakan nggak sengaja, campurannya sering dibasahin. Air nggak cuma bikin prosesnya lebih aman, tapi juga nambah kesan alkimia misterius waktu mesiu sama pewarnanya jadi butiran-butiran kecil. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung tragedi loh. Tahu nggak apa yang dilakuin master kembang api sebelum mulai kerja? Mereka copot semua benda logam, bahkan cincin, buat hindarin percikan. Di banyak lab, ponsel dilarang keras, dan bajunya harus dari bahan antistatis. Bahkan udara juga penting banget. Di ruangan produksi, kelembapan udara dijaga ketat supaya campuran nggak kering dan nggak jadi berbahaya. Sebelum campuran dimasukin ke dalam cangkang, para ahli ngetes dulu gimana cara bakarnya. Dari sampel kecil muncul nyala api, dan semua orang nahan napas. Apa warna birunya bakal sempurna? Apa percikannya cukup terang? Ini kayak latihan terakhir sebelum pertunjukan besar. Bikin bentuk dan warna itu bagian paling seru dari produksi. Mau bentuk hati atau bintang di langit, semua tergantung gimana naruh bintang-bintang, bola-bola kecil berisi campuran khusus. Dari mana sih ledakan warna merah, hijau, dan biru yang keren itu? Semua karena senyawa kimia. Misalnya, barium bikin warna hijau, strontium bikin merah, dan tembaga bikin biru. Setelah semua bahan siap, tahap penting berikutnya adalah ngisi cangkang, di mana jantung kembang api masa depan lahir. Di tahap inilah campuran peledak dan pewarna berubah jadi produk jadi, yang bisa mewarnai langit malam dengan semua warna pelangi.
Casingnya itu kayak cangkang yang nyatuin semua komponen kembang api jadi satu. Bikinnya dari material khusus yang kuat banget buat nahan tekanan dan panas tinggi. Tapi cukup ringan biar bisa terbang ke langit. Bentuk silinder tuh cocok banget buat bikin pola-pola yang jelas, kayak cincin, krisan, atau peoni. Nah, kalau bentuk bulat nih bikin efek yang simetris dan bervolume, mirip bola yang meledak jadi ratusan percikan. Proses ngisi casingnya super penting loh, soalnya penempatan komponen yang benar itu yang bikin efeknya sesuai keinginan. Pertama, ambil dulu cetakan berbentuk silinder atau bola. Biasanya dibuat dari karton, plastik, atau kertas khusus yang udah direndam bahan tahan api. Bolanya biasanya terdiri dari dua belahan yang nanti disambung. Penting banget casingnya kedap udara sempurna. Ini yang jamin ledakannya terjadi di waktu yang tepat dan dengan kekuatan yang pas. Bubuk mesiu sebagai mesin utamanya ditaruh di tengah casing. Ini yang bikin kembang apinya bisa naik ke udara dan meledak dengan benar. Pewarna dan campuran efek ditaruh di sekitar bahan peledak. Setiap elemen bintang dipasang manual atau pakai mesin khusus. Elemen bintang itu sebutan buat butiran yang terbakar di langit. Buat cangkang berbentuk bola, bintang-bintang ini disusun merata supaya pas meledak jadi bola sempurna. Di cangkang silinder, bahan peledaknya sering disusun berlapis atau dibentuk pola tertentu, tergantung efek yang diinginkan. Satu kembang api bola standar isinya rata-rata 200-300 butiran. Kalau peluru besar yang berlapis-lapis, bisa lebih dari 1000 butir loh. Biar kembang api meledak di waktu yang tepat, ditambahin pembakar lambat. Tabung kecil yang diisi bahan khusus yang terbakarnya pelan banget. Timer ini nyambung ke bahan peledak utama, jadi ada jeda antara peluncuran roket sama ledakannya di langit. Setelah semua elemen dipasang, semuanya dikunci pakai massa khusus atau pelapis kertas. Ini penting supaya nggak ada komponen yang geser waktu diluncurkan. Terus cangkangnya dililitin benang kuat atau dikasih lem biar makin kokoh. Bikin satu kembang api profesional yang gede aja bisa makan waktu sampai 4 jam. Soalnya semua dirakit dan dicek manual. Kalau buat pertunjukan gedean yang butuh ribuan kembang api, para ahli kembang apinya kerja sampai berbulan-bulan. Bentuk bola tuh udah jadi standar klasik di dunia kembang api. Bentuk ini bikin bintang-bintangnya nyebar merata pas meledak, jadinya efek lingkaran sempurna gitu. Ngisi cangkang bulat kayak gini butuh skill yang lebih tinggi lagi. Setiap bintang kecilnya ditata manual ngulilingin bahan peledak di tengahnya. Nah, di sini tergantung banget sama si tukangnya. Di mana cara dia nata komponennya, begitulah nanti tampilan ledakannya. Misalnya, buat bikin emoji senyum di langit, butiran-butirannya disusun bentuk muka. Pas mesinnya meledak, butirannya bakal muncrat sesuai pola gambar yang udah dirancang. Tiap tahun, produksi kembang api di seluruh dunia itu lebih dari 200.000 ton. Pemimpin produksinya ya Cina, sekitar 90% pasokan dunia dari sana. Buat perayaan gede kayak Hari Kemerdekaan AS atau Tahun Baru di Sydney, dalam satu malam aja bisa nyalain sampai 10.000 kembang api terpisah. Pertunjukannya bisa lebih dari 20 menit, dan biaya satu show aja kadang nyampe $5 juta. Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi. Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita.
Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut, antara 60 hingga 150 derajat Celcius, menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km dan seringkali sebagian jalurnya horizontal. Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru. Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya. Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi.
Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan deemulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumber lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin. Sekarang bayangkan, apa yang menahan jembatan gantung raksasa di udara, yang setiap hari menahan beban ribuan mobil dan hembusan angin badai. Bukan beton atau baja di pilar-pilarnya, melainkan pahlawan tak terlihat, kabel baja. Dari kawat-kawat tipis yang nyaris rapuh, diciptakan struktur yang mampu menahan ratusan ton. Rahasianya terletak pada teknologi yang mengubah batangan logam biasa menjadi urat yang tak pernah menyerah. Pabrik-pabrik di Amerika telah menjalin lebih dari 800.000 kilometer kabel, dan setiap meternya bagaikan arteri peradaban. Tapi, ada satu detail yang tidak tertulis di buku-buku pelajaran, dan Anda akan mengetahuinya hanya di akhir video ini. Semuanya dimulai dengan pemilihan bahan baku. Kawat baja berkualitas tinggi yang harus memiliki kekuatan dan kelenturan luar biasa. Kawat-kawat ini melewati proses penarikan dingin, cold drawing, di mana batangan baja tebal ditarik melalui lubang-lubang khusus, secara bertahap mengurangi diameternya menjadi benang-benang tipis namun sangat kuat. Proses ini tidak hanya membuat kawat lebih tipis, tetapi juga meningkatkan sifat mekanisnya, membuatnya tahan terhadap putus. Bayangkan, setiap meter kawat ini mampu menahan beban yang sangat besar, namun tetap fleksibel dan elastis. Setelah kawat siap, dimulailah bagian yang paling menarik, pembentukan kabel baja. Puluhan, bahkan ratusan benang seperti ini dipilin menjadi untayan, strands, lalu dijalin menjadi struktur yang kompleks. Setiap lapisan kawat memiliki tujuannya sendiri. Benang bagian dalam menanggung beban utama, sementara bagian luar melindungi dari aus dan korosi.
Seluruh proses ini menyerupai penciptaan jaringan hidup, di mana setiap benang adalah pembuluh terpisah yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang kuat dan andal. Yang paling mengesankan adalah presisi dan kontrol dalam pembuatan kabel-kabel ini. Setiap tahap disertai dengan pengujian ketat, kekuatan tarik, kepahanan terhadap tekukan, dan pengaruh kondisi cuaca diperiksa. Pengujian dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus yang mensimulasikan beban yang akan dialami kabel selama penggunaannya di jembatan. Ini sangat penting, karena jembatan seringkali berada di lingkungan yang lembab atau di tempat dengan iklim yang agresif. Berkat lapisan-lapisan ini, kabel tidak hanya mempertahankan kekuatannya, tetapi juga memperpanjang masa pakai jembatan, memastikan keamanan dan keandalan. Bayangkan skala produksinya. Pabrik-pabrik yang dapat memproduksi ribuan ton kabel baja per tahun, membuka gulungan, dan menjalin ratusan kilometer kawat. Produsen Amerika misalnya memiliki pengalaman bertahun-tahun dan menerapkan teknologi paling modern yang memungkinkan mereka menciptakan kabel untuk jembatan-jembatan paling terkenal di dunia. Diketahui bahwa perusahaan American Bridge telah memasang lebih dari 800.000 kilometer kabel baja untuk jembatan gantung. Satu hal lagi yang membuat saya terkesan adalah peran para insinyur dan teknolog yang terus-menerus menyempurnakan proses produksi. Mereka bekerja untuk membuat kabel menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan terhadap beban ekstrim. Penggunaan paduan baru, penyempurnaan metode pemilinan dan pelapisan, semua ini membuat kabel baja modern menjadi mahakarya rekayasa sejati. Selama tur, saya melihat bagaimana gulungan-gulungan raksasa berisi kawat baja bergerak mulus di atas konveyor, bagaimana kawat melewati proses penarikan dingin, dan bagaimana para ahli mengontrol setiap sentimeter dari proses ini. Produsen Amerika seperti American Bridge Company memiliki pengalaman luas dalam pembuatan kabel baja untuk jembatan-jembatan terbesar dan paling terkenal di negara itu. Mereka memproduksi ribuan ton kabel setiap tahun menggunakan teknologi modern dan kontrol kualitas yang ketat. Diketahui bahwa untuk jembatan gantung digunakan kabel dengan struktur berlapis-lapis yang dapat menahan beban ratusan ton per sentimeter persegi. Selama pembangunan jembatan Brooklyn misalnya, setiap kabel utama terdiri dari 19 untayan terpisah dan setiap untayan terdiri dari 278 kawat. Ini memberikan cadangan kekuatan yang sangat besar. Produksi kabel baja di AS adalah kombinasi dari tradisi dan inovasi, di mana keahlian para insinyur dan teknolog dilengkapi dengan lini otomatis dan peralatan modern. Setiap tahap, dari pemilihan bahan baku hingga aplikasi lapisan pelindung, dikontrol dengan perhatian maksimal. Karena dari sinilah bergantung keselamatan ribuan orang yang setiap hari menggunakan jembatan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Eropa, khususnya di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, serta di Ukraina, Rumania, dan Polandia, memainkan peran penting dalam pasokan kabel baja untuk pembangunan jembatan dalam berbagai skala. Jembatan-jembatan modern adalah hasil dari ribuan tahun perkembangan pemikiran rekayasa, di mana tradisi, inovasi, dan material paling modern berpadu. Mereka tidak hanya berfungsi menghubungkan dua daratan, tetapi juga menjadi simbol kota, monumen budaya, dan mahakarya teknis. Keajaiban rekayasa modern termasuk Valkyr Wheel di Skotlandia, lift kapal berputar yang unik yang menghubungkan dua kanal dan memungkinkan kapal diangkat 180 derajat. Objek ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memukau dengan desain futuristiknya.
Jembatan gantung seperti Golden Gate di San Francisco menunjukkan penerapan kabel baja yang menahan beban sangat besar dan memastikan daya tahan struktur. Setiap tahun di dunia ini diproduksi lebih dari 100 juta meter kubik papan MDF. Bayangin nih, kalau semua papan itu disusun, jadi jalan dengan lebar 10 meter, kita bisa mengelilingi seluruh planet lewat garis khatulistiwa. Dan ini terjadi setiap tahun loh. Tapi jarang yang tahu kalau panel mulus sempurna ini bukan dibuat dari kayu utuh, melainkan dari sampah, serbuk gergaji, potongan sisa, dan koran bekas. Gimana caranya debu biasa bisa berubah jadi material yang mengubah industri furnitur? Dan rahasia apa yang tersembunyi dalam prosesnya, di mana uap, resin, dan tekanan ratusan ton mengubah kekacauan jadi kesempurnaan? Tonton sampai akhir ya, kamu bakal lihat apa yang tersembunyi di balik setiap kilo furnitur di rumahmu. Bahan dasar MDF itu bukan dari kayu utuh loh, tapi dari yang dulu dianggap sampah. Serbuk kayu, serpihan, potongan sisa, bahkan kertas bekas. Ini contoh nyata pemanfaatan sumber daya yang cerdas banget. Tumpukan limbah kayu ini dibawa ke pabrik, dan pertama-tama dibersihin dulu dengan teliti. Magnet super kuat bakal narik semua kotoran logam, paku, staples, dan sistem penyaringan juga ngebuang pasir sama batu yang bisa merusak mesin mahal. Setelah itu, bahan mentahnya dimasukin ke tangki besar di mana semuanya dicuci dan dikukus pakai uap panas. Ini bukan cuma buat bersihin aja. Uap diperlukan buat melunakkan lignin, lem alami yang ngikat serat-serat kayu jadi satu. Nah, sekarang dimulai tahap paling penting yang membedakan MDF dari saudaranya yang lebih kasar, chipboard alias particle board. Serpihan kayu yang udah dipersiapkan dan dilunakkan tadi dimasukkan ke mesin yang namanya defibrator atau refiner. Bayangin deh, dua piringan logam gede banget, kayak batu giling di penggiling, yang berputar saling mendekat dengan kecepatan super cepat. Di permukaannya ada pola rumit dari tonjolan tajam dan alur-alur. Bubur kayu masuk di antara piringan ini, terus mereka beneran menyisirnya jadi bagian-bagian kecil banget, merobek jadi serat-serat kayu terpisah. Ini udah bukan serpihan lagi loh. Ini kayak kapas yang lembut, basah, atau tepung kayu gutu. Kita baru aja mendekonstruksi kayu sampai ke komponen dasarnya. Selanjutnya, massa berserat ini perlu dikeringkan, tapi harus dilakukan super cepat sebelum seratnya mulai nempel satu sama lain. Makanya, mereka ditiup ke dalam pipa pengering panjang yang panas. Aliran udara panas mengangkat serat-serat ini, dan saat mereka terbang melalui pipa ini, semua kelembapan berlebih menguap dari mereka. Dan di sini nih, saat serat-serat masih panas dan terbang dalam pusaran ini, terjadi tahap kunci berikutnya, pelapisan resin. Ke dalam aliran udara, melalui nozzle khusus, disemprotkan kabut halus dari bahan pengikat. Ini adalah resin urea, lem kita. Kabut ini menyelimuti setiap serat kecil, melapisinya dengan film tipis yang lengket. Ini metode yang sangat efektif banget, menjamin distribusi lem yang merata sempurna. Fakta menarik, resin urea pertama kali disintesis pada tahun 1920-an, tapi baru mulai digunakan secara massal dalam produksi papan kayu setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang, massa yang dilapisi resin ini, kering dan ringan seperti bulu, siap menjadi papan. Campuran ini masuk ke mesin pembentuk. Serat-serat yang mengalir mengendap di atas konveyor lebar yang bergerak, membentuk karpet tebal, longgar, dan super rata. Roll khusus memadatkannya sedikit, lalu pisau raksasa memotongnya sesuai panjang yang dibutuhkan. Ini udah mulai mirip papan jadinya, tapi sekarang masih berupa kasur tebal dan lembut dari serat kayu. Nah, sekarang saatnya bagian paling penting, pengepresan panas.
Karpet longgor ini masuk ke mesin pres raksasa. Bisa jadi pres bertingkat yang menekan tumpukan papan sekaligus, atau pres kontinu yang kayak ban berjalan gede banget. Di sini, karpet kita kena dua faktor kuat sekaligus. Pertama, tekanan yang luar biasa gede. Plate press ini menekan kasur longgar kita dengan kekuatan ratusan ton, mengurangi ketebalannya beberapa kali lipat, dan memeras semua udaranya keluar. Serat-serat kayu ini ditekan rapet banget satu sama lain sampai membentuk struktur yang super padat. Kedua, suhu tinggi, 200 derajat Celcius. Panasnya ini bikin dua hal. Dia mengaktifkan resin, membuatnya berpolimerisasi dan merekatkan serat-serat jadi satu kesatuan yang solid banget, sambil menguapkan sisa kelembapan yang keluar dari papan dalam bentuk uap mendesis. Dalam beberapa menit di pelukan baja ini, karpet yang tadinya berantakan berubah jadi papan MDF yang keras, padat, rata sempurna, dan masih panas banget. Tekanan di mesin pres modern bisa mencapai 50 kg per sentimeter persegi. Kira-kira kayak ada sapi dewasa berdiri di atas area seukuran perangko. Setelah proses pres, papan-papan panas ini nggak bisa langsung ditumpuk itu aja. Mereka perlu didinginkan dulu buat menghilangkan tegangan internal. Papan-papan ini diletakkan di pendingin berbentuk kipas khusus, mirip seperti lemari arsip raksasa, di mana papan-papan tersebut perlahan mendingin sambil dihembus udara. Setelah papan dingin, saatnya memberikan tampilan yang siap jual. Pertama, papan-papan ditumpuk tinggi dan dibiarkan mengendap selama beberapa hari. Ini menstabilkan struktur internalnya. Kemudian, setiap papan melewati mesin penghalus. Bayangin, mesin amplas sabuk raksasa dengan beberapa kepala. Sabut abrasif lebar mengikis lapisan permukaan tipis dari kedua sisi, membawa papan ke ketebalan yang sangat presisi, misalnya 16 atau 18 mm, dan menciptakan permukaan halus seperti kertas yang terkenal itu. Dan sentuhan akhir, pemotongan. Gergaji besar memotong papan teknologi besar menjadi format komersial standar. Setelah itu, setiap batch produksi melalui kontrol kualitas yang super ketat. Dicek kepadatannya, kekuatannya, ketebalannya, dan kualitas permukaannya. MDF modern punya kepadatan sekitar 600-800 kg per meter kubik. Ini 1,5 kali lebih padat dari kayu pinus alami loh. Papan MDF yang sudah jadi dan mulus banget ini kemudian diberi label, dikemas, lalu dikirim ke pabrik-pabrik furniture, di mana mereka bakal jadi bahan dasar untuk barang-barang elegan dan stylish di rumah kita. Diam-diam nunjukin betapa mulianya perjalanan yang bisa ditempuh debu kayu biasa. Pasar MDF global itu mesin raksasa yang ngegulung lebih dari 25 miliar dolar per tahun. Dan mesin ini nggak berencana berhenti. Prediksi bilang bakal tumbuh 6% tiap tahunnya. Artinya, permintaan buat material mulus ini gila-gilaan banget. Terus siapa sih kepala koki utama di dapur ini? Raja yang nggak tertandingi adalah China. Mereka produksi lebih dari 50% total MDF di seluruh dunia loh. Pabrik-pabrik China kerja non-stop, ngeluarin jutaan meter kubik papan buat pasar dalam negeri dan ekspor. Tapi Eropa juga nggak kalah jauh nih. Ada pemain kuat kayak Jerman, Polandia, sama Turki yang produksi jutaan meter kubik papan berkualitas tinggi. Produsen Jerman khususnya terkenal banget sama teknologi inovatif mereka dan kontrol standar lingkungan yang super ketat. Nah, sekarang soal volume. Tiap tahun di seluruh dunia diproduksi sekitar 100 juta meter kubik MDF. Angka ini gede banget sampai susah dibayangin. Yuk kita coba bayangin. Bayangin sebuah jalan. Kalau semua MDF ini dibikin jalan dengan lebar 10 meter dan tebal 25 cm, jalan ini bisa buat ngelilingin seluruh planet kita sepanjang garis khatulistiwa loh. Luar biasa banget. Ini aliran material tanpa henti yang berubah jadi furnitur, pintu, dan panel buat rumah kita. Yang menarik nih, MDF punya sifat unik yang nggak dimiliki kayu asli. Dia nggak ada mata kayu, retak, atau rongga. Bisa di-fresh untuk bikin elemen dekoratif rumit yang mustahil atau terlalu mahal kalau pakai kayu solid. Makanya MDF jadi material nomor 1 buat produksi kitchen cabinet,
pintu panel, dan panel dekoratif. Selain itu, MDF tahan banget buat sekrup. Sekrup nancep jauh lebih kuat dibanding particle board biasa. Permukaannya yang halus sempurna buat dicat. Cat nempel rata tanpa serat atau tekstur, bikin efek kayak plastik atau bahkan kaca. Ekolog sering kritik MDF karena pakai resin formaldehida. Tapi, teknologi modern sekarang udah bisa bikin panel kelas E0 dan E1/2 di mana emisi formaldehidanya lebih rendah dari kayu alami loh. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari tumpukan serbuk gergaji dan potongan kayu, lewat sauna uap, defibrator, pengepresan di bawah ratusan ton tekanan, dan penghalusan akhir, lahirlah material keren ini. Padat, kuat, halus sempurna, dan siap jadi bagian dari rumah kita. Dari kabinet dapur sederhana sampai fasad ukiran mewah, dari pintu interior biasa sampai panel dekoratif rumit, di mana-mana ada MDF, pahlawan diam-diam interior modern. Dia nggak minta dipuji, nggak cari ketenaran, tapi dialah yang bikin rumah kita nyaman dan cantik banget. Dan sekarang kamu udah tahu ceritanya. Dari sampah jadi masterpiece, dari debu kayu jadi karya seni teknik. Setiap detiknya di planet ini, ada 430 reaktor nuklir yang beroperasi. Mereka menerangi kota-kota, menggerakkan pabrik-pabrik, dan mendorong kapal induk. Tapi di jantung setiap reaktor itu ada logam yang bisa membakar kota atau menghapusnya dari peta. Ini uranium. Cuma 1 kilogram uranium yang diperkaya itu mengandung energi setara 2 juta kilogram batu bara. Tapi gimana sih elemen mematikan ini berubah dari biji abu-abu jadi batang bahan bakar yang bersinar? Kamu bakal tahu kenapa para penambang pakai detektor radiasi bakal waktu mandi, gimana centrifuge berputar lebih cepat dari peluru, dan apa yang terjadi ketika satu atom uranium aja terbelah jadi 2. Jangan skip sampai akhir ya, karena bagian terakhir bakal nunjukin gimana manusia berhasil menjinakkan kekuatan bintang-bintang. Sejarah uranium dimulai jauh sebelum era atom. Tahun 1789, seorang kimiawan Jerman bernama Martin Klaproth berhasil mengisolasi logam berat yang aneh dari mineral dan menamakannya sesuai planet Uranus yang ditemukan beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu, nggak ada yang tahu kalau elemen perak keabu-abuan ini bakal jadi material paling berbahaya sekaligus paling berharga di abad ke-20. Di abad ke-19, uranium dipakai buat mewarnai kaca jadi kuning cerah dan hijau. Kaca uranium ini bersinar di bawah sinar ultraviolet dan dianggap sebagai dekorasi yang keren banget. Orang-orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi pegang bom potensial. Semuanya berubah tahun 1938 ketika Otto Hahn dan Fred Strassmann menemukan pembelahan inti uranium. Ternyata, satu atom uranium-235 setelah menyerap neutron terpecah jadi 2 bagian, melepaskan energi yang luar biasa gede plus neutron-neutron baru. Neutron-neutron ini bisa memecah atom-atom berikutnya. Begitu dimulainya reaksi berantai. Dunia langsung paham, uranium bukan cuma logam biasa. Ini kunci kekuatan yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dimulailah perburuan uranium. Proyek Manhattan di AS, program Soviet, riset Inggris, semua nyari deposit uranium. Dan ketemu. Tambang uranium terbesar ada di Kazakhstan, Kanada, Australia, sama Namibia. Kazakhstan jadi juara mutlak, produksi sekitar 40% uranium dunia. Tambang Kanada di cekungan Athabasca punya biji uranium terkaya di planet ini, sampai 20% uranium, padahal normalnya cuma 0,2%. Deposit Olympic Dam di Australia segede itu loh, cadangannya diperkirakan jutaan ton. Terus, di Namibia ada tambang uranium Rosing, salah satu tambang terbuka terbesar di dunia, di mana ekskavator raksasa kerja non-stop. Setiap tahun, dunia nambang sekitar 53.000 ton uranium. Kedengarannya banyak banget ya, tapi sebenarnya uranium itu elemen langka. Di kerak bumi, jumlahnya cuma 2,8 per sejuta. 1000 kali lebih sedikit dari seng dan 40 kali lebih sedikit dari timbal. Penambangan uranium dimulai jauh di bawah tanah atau di permukaan tambang raksasa. Tambang bawah tanah bisa mencapai kedalaman 1,5 km. Di sini gelap gulita banget, cuma diterangi sinar lampu di helm para penambang. Udaranya berat,
lembab, penuh bau bahan peledak dan debu. Suhunya bisa sampai 40 derajat. Batuan sedalam ini kepanasan dari inti bumi. Para penambang ngebor lubang di urat uranium, pasang bahan peledak, terus mundur ke jarak aman. Ledakannya menggelegar kayak guntur bawah tanah, dan tontonan batuan runtuh ke bawah. Loader raksasa dengan roda setinggi orang mengumpulkan pecahan batuan dan membawanya ke lift tambang. Biji uranium itu bukan uranium murni loh. Ini cuma batuan yang kandungan oksida uraniumnya dari 0,1 sampai 20% doang. Sisanya cuma batuan kosong. Tapi, bahkan jumlah kecil ini bikin setiap batu jadi radioaktif. Dosimeter yang dipasang di pinggang para penambang terus berbunyi, ngukur tingkat radiasi. Setiap pekerja dapat dosis radiasi terbatas per tahun. Kalau udah lewat batas, pulang aja deh sampai musim berikutnya. Di permukaan, biji dimuat ke truk dam dan dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini dimulai tahap pertama mengubah batu jadi bahan bakar. Biji dihancurkan di pabrik penggilingan raksasa, di mana bola-bola baja sebesar semangka menggiling batu jadi debu halus. Debu ini dicampur sama asam sulfat, mulailah pelindihan kimia. Asam melarutkan oksida uranium, ninggalin batuan kosong nggak tersentuh. Hasilnya cairan kuning hijau, mirip sup racun. Cairan ini disaring, dibersihkan, diuapkan, dan jadilah bubuk kuning terang yang disebut yellow cake. Ini konsentrat uranium yang mengandung sampai 80% oksida uranium. Yellow cake ini dikemas dalam drum baja dengan berat 200 kg per drum, terus dikirim ke pabrik konversi. Tapi, uranium ini belum siap buat reaktor loh. Masalahnya gini, uranium alami itu terdiri dari dua isotop, uranium-238, 99,3%, dan uranium-235, cuma 0,7% doang. Hanya uranium-235 aja yang bisa mempertahankan reaksi berantai. Makanya, uranium perlu diperkaya. Naikin kadar uranium-235 sampai 3-5% buat reaktor, atau sampai 90% buat senjata. Di pabrik konversi, yellow cake diubah jadi gas, uranium heksafluorida. Gas ini beracun, korosif, dan radioaktif sekaligus. Pada suhu ruangan bentuknya padat, kayak es. Tapi kalau dipanasin sampai 56 derajat, langsung berubah jadi gas, tanpa fase cair sama sekali. Uranium heksafluorida dipompa ke dalam silinder baja, terus dibawa ke pabrik pengayaan. Nah, di sini dimulai tahap yang paling rumit secara teknologi, pemisahan isotop. Uranium-235 dan uranium-238 itu secara kimia identik banget. Tapi beda masanya cuma 3 neutron aja. Gimana caranya misahin sesuatu yang hampir sama persis? Pakai metode sentrifugal gas. Bayangin ruangan gede seukuran lapangan sepak bola, diisi ribuan pipa logam vertikal setinggi 2 meter. Itu namanya sentrifuga. Tiap sentrifuga berputar dengan kecepatan sampai 100.000 putaran per menit. Lebih cepat dari peluru terbang loh. Uranium heksafluorida dimasukkan ke dalam sentrifuga. Dan karena gaya sentrifugal yang super kuat, uranium-235 yang lebih berat terdorong ke dinding. Sementara uranium-238 yang lebih ringan terkonsentrasi di tengah. Bedanya mikroskopis banget, cuma 1% per sekali proses. Makanya, gas ini harus dilewatkan ribuan sentrifuga yang terhubung dalam kaskade. Setiap sentrifuga berikutnya dapat uranium yang sedikit lebih diperkaya dibanding yang sebelumnya. Prosesnya berlangsung berbulan-bulan. Pada akhirnya dihasilkan uranium heksafluorida yang diperkaya dengan kandungan uranium-235 sekitar 3-5%. Ini cukup untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau pengayaannya dilanjutkan sampai 90% akan jadi uranium tingkat senjata. Makanya, pabrik pengayaan dijaga lebih ketat dari benteng. Uranium heksafluorida yang sudah diperkaya dibawa lagi ke pabrik, di mana gas ini diubah jadi uranium oksida padat, bubuk keramik berwarna abu-abu gelap. Bubuk ini dicetak jadi tablet silinder kecil seukuran ujung jari. Setiap tablet beratnya sekitar 7 gram, tapi mengandung energi setara 400 kg batu bara atau 3 barel minyak. Tablet-tablet ini dipanaskan dalam tungku pada suhu 1700 derajat Celcius. Mereka jadi keras seperti berlian dan punya kilau metalik yang khas.
Sekarang, tablet-tablet ini harus diubah jadi batang bahan bakar. Mereka ditumpuk ke dalam tabung panjang tipis yang terbuat dari campuran zirconium, material yang nggak menyerap neutron dan tahan terhadap suhu ekstrim serta tekanan di dalam reaktor. Setiap tabung panjangnya sekitar 4 meter dan berisi beberapa ratus tablet. Tabung-tabung ini disegel rapat dan dikumpulkan jadi bundel, rakitan bahan bakar. Satu rakitan berisi dari 100 sampai 300 batang, yang diikat jadi satu struktur dengan celah untuk sirkulasi air. Berat satu rakitan bahan bakar mencapai 700 kg. Rakitan bahan bakar yang sudah jadi dikirim ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini mereka dimuat ke zona aktif reaktor, wadah baja masif bertekanan tinggi yang dikelilingi dinding beton dan baja setebal 1 meter. Ketika batang-batang diturunkan ke reaktor dan reaksi berantai dimulai, suhu di dalamnya mencapai 300 derajat Celcius. Neutron melesat menembus zona aktif, menabrak atom uranium-235, membelahnya. Dan setiap pembelahan melepaskan energi yang luar biasa besar. Energi ini memanaskan air sampai jadi uap. Uap memutar turbin. Turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik yang menerangi jutaan rumah. Satu batang bahan bakar uran bisa bekerja di reaktor selama 3-6 tahun. Selama waktu itu, dia menghasilkan energi sebanyak satu rangkaian kereta penuh batu bara atau satu kapal tanker minyak. Tapi lama-lama uranium-235 habis terbakar. Produk hasil pembelahan menumpuk. Isotop radioaktif yang meracuni reaksi. Batang ini dikeluarkan dari reaktor dan ditempatkan di kolam pendingin. Tangki raksasa berisi air sedalam 12 meter. Air mendinginkan batang-batang ini dan menyerap radiasi. Mereka akan tergeletak di sini bertahun-tahun, mendingin dan kehilangan aktivitasnya sebelum dikirim untuk didaur ulang atau dikubur. Perjalanan panjang uranium dari tambang gelap di dalam bumi sampai reaktor yang bersinar, ini cerita tentang gimana manusia belajar ngambil energi dari inti materi itu sendiri. Dari ledakan di tambang sampai putaran centrifuge, dari tablet keramik sampai fuel assembly, setiap tahap butuh presisi, teknologi, dan kontrol banget. Uranium bukan cuma logam biasa. Ini jembatan antara masa lalu, waktu kita masih bakar kayu, dan masa depan, waktu kita mungkin bisa nguasain fusi termonuklir. Sekarang, energi nuklir nyediain sekitar 10% listrik dunia. Artinya, setiap 10 lampu di dunia, satu nyala karena uranium. Tapi ini juga logam yang bisa ngehancurin peradaban dalam hitungan menit. Dan selama manusia bisa jaga keseimbangan ini, antara kreasi dan kehancuran, antara terang dan gelap, kita masih bisa bertahan. Uranium kasih kita kekuatan luar biasa. Dan sekarang, tugas kita, jangan sampai disalahgunain. Bayangin ada logam yang lebih ringan dari plastik. Nyalanya lebih terang dari matahari. Dan lo bisa dapetin langsung dari air laut. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Ini magnesium, logam yang udah ngerubah dunia aviasi, astronautika, bahkan smartphone lo. Tiap tahun, manusia produksi lebih dari 1.200.000 ton material keren ini. Tapi nggak banyak yang tahu, kalau di balik potongan logam keperakan biasa ini, ada teknologi yang layak masuk fiksi ilmiah banget. Gimana caranya dari air laut biasa atau batu, bisa lahir material yang lebih kuat dari baja, tapi lebih ringan dari aluminium. Lo bakal tahu kenapa magnesium bisa terbakar sampai 3.000 derajat. Gimana cara nambangnya dari dasar laut, dan kenapa nggak ada pesawat modern yang bisa eksis tanpa dia. Tonton sampai habis, endingnya bakal ngerubah pandangan lo tentang apa itu ringan dan kuat. Ini cerita logam masa depan yang udah ada sekarang. Cerita magnesium dimulai tahun 1788 di kota kecil Epsom, Inggris. Seorang petani lokal bernama Henry Wicker ngeliat hal aneh. Sapi-sapinya nggak mau minum air dari sumber tertentu. Airnya pahit banget, tapi punya khasiat luar biasa, bisa nyembuhin. Orang-orang dari berbagai daerah mulai datang ke sumber air ini. Jadilah mineral yang kemudian dinamakan garam Inggris atau magnesia. Tapi itu baru awal aja loh. Magnesium murni dalam bentuk logam pertama kali didapetin sama kimiawan Inggris, Humphrey Davy, tahun 1808 lewat metode elektrolisis.
Dia ngalirin arus listrik ke garam magnesium cair dan dapat tetesan perak dari logam yang belum pernah dikenal sebelumnya. Logamnya ternyata keren banget, super ringan tapi kuat. Dan yang paling bikin takjub, pas dibakar, nyalanya putih menyilaukan, lebih terang dari material apapun yang dikenal waktu itu. Di abad ke-19, magnesium itu langka banget, lebih mahal dari emas loh. Produksinya cuma beberapa gram di lab buat eksperimen ilmiah doang. Semuanya berubah pas para penemu sadar, magnesium bisa dipakai buat bikin cahaya super terang. Para fotografer pertama langsung jatuh cinta sama logam ini. Ledakan bubuk magnesium ngasih cahaya yang kuat banget, sampai bisa foto bahkan di kegelapan total. Bayangin aja nih, abad ke-19, studio gelap gulita, fotografer nyalain secubit bubuk magnesium dan boom, kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi semua tempat. Dari sinilah istilah kilatan magnesium berawal. Tapi terobosan benerannya terjadi di abad ke-20, pas manusia udah bisa produksi massal. Magnesium ternyata material yang sempurna buat penerbangan. Ringan, kuat, gampang diolah. Selama Perang Dunia Kedua, produksi magnesium melonjak puluhan kali lipat. Pesawat tempur butuh komponen yang ringan tapi kuat, dan magnesium jadi bahan strategis setara sama minyak dan baja. Tapi dari mana sih logam keren ini berasal? Magnesium itu salah satu elemen paling banyak di bumi loh. Dia urutan ke-8 paling melimpah di kerak bumi. Tapi nggak bakal nemu yang murni. Soalnya dia terlalu aktif secara kimia dan selalu nempel sama elemen lain. Sumber utama magnesium itu dolomit dan magnesit, batuan yang ditambang dari tambang terbuka. Deposit terbesarnya ada di Cina, Rusia, Turki, sama Korea Utara. Tapi ada sumber lain yang praktis nggak ada habisnya, itu samudra. Di setiap kilometer kubik air laut tuh ada sekitar 1.300.000 ton magnesium. Bayangin skalanya. Samudra dunia mengandung sekitar 1.800 triliun ton magnesium. Ini stok buat ribuan tahun, bahkan dengan tingkat konsumsi sekarang. Makanya banyak pabrik modern dibangun langsung di tepi laut. Ngapain gali tanah kalau bisa ambil dari laut kan? Sekarang, yuk kita bahas proses produksinya. Ada dua metode utama buat dapetin magnesium, thermal sama elektrolitik. Kita mulai dari metode thermal dulu nih, yang dipakai kalau bahan bakunya tuh dolomit atau magnesit dari tambang. Pertama-tama, batuan ini dihancurin jadi butiran kecil, ukurannya nggak lebih gede dari kenari. Terus butiran ini dimasukin ke tungku putar super gede. Bayangin aja, silinder baja sepanjang lapangan bola yang muter perlahan. Di dalamnya, suhu bisa nyampe ribuan derajat Celcius. Pada suhu segitu, karbon dioksida dari dolomit bakal terbakar habis, dan jadilah magnesium oksida, bubuk putih yang mirip kapur. Bubuk ini dicampur sama kokas dan silikon, terus dibentuk jadi briket seukuran bata. Briket-briket ini dimasukin ke dalam retort khusus, wadah baja kedap udara yang kuat banget buat nahan kondisi ekstrim. Nah, disinilah bagian paling seru dimulai. Retortnya dimasukin ke tungku gede banget dan dipanasin sampai 1200 derajat Celcius. Nah, di suhu segitu, reaksi kimianya mulai jalan. Silikon mekik keluar magnesium dari senyawanya. Tapi ada masalahnya nih, di suhu setinggi itu, magnesium berubah jadi uap. Iya benar loh, nggak salah dengar, logamnya nguap kayak air di teko. Uap magnesiumnya naik ke atas lewat retort, terus masuk ke pendingin, ruang khusus yang dibikin dingin banget. Di sini suhunya langsung turun drastis, dan uap magnesiumnya ngembun. Di dinding dinginnya tumbuh kristal-kristal magnesium murni, mirip kayak embun beku di kaca jendela. Cuma bedanya bukan es, tapi logam keperakan.
Prosesnya jalan di vakum atau di atmosfer gas inert. Soalnya magnesium tuh super aktif banget, sampai bisa kebakar di udara biasa kalau suhunya tinggi. Setelah beberapa jam, retortnya dibuka. Di dalamnya ada batangan magnesium murni seberat 10 kiloan, masih anget, warnanya perak, dan ada lapisan oksida tipis di permukaannya. Sekarang kita bahas metode elektrolisis. Ini nih yang dipakai buat ngedapetin magnesium dari air laut. Prosesnya dimulai langsung di pinggir laut. Air laut dipompa ke tangki-tangki gede banget, terus diolah pakai kapur. Kapur ini bereaksi sama garam magnesium yang larut di air, dan jadilah endapan putih, magnesium hidroksida. Endapan ini mengendap ke dasar, dikumpulin terus dicuci. Jadinya pasta putih, mirip kayak pasta gigi. Pasta ini diolah pakai asam klorida, dan jadilah magnesium klorida, larutan bening yang rasanya pahit. Larutannya diuapin di bak-bak gede, dan jadilah kristal magnesium klorida, putih mirip kayak garam kasar. Kristal-kristal ini adalah kunci buat dapetin logam murninya. Mereka dimasukin ke bak elektrolisis, wadah baja gede yang dilapisi bata tahan api. Di dalamnya ada magnesium klorida cair pada suhu 700 derajat Celcius, berpijar oranye kayak lava gunung berapi. Lelehan garam itu dialirin arus listrik super kuat, ribuan ampere loh. Mulai deh keajaiban elektrolisis. Di katode, elektrode negatif, terbentuk tetesan magnesium murni. Tetesan ini ngambang ke permukaan lelehan, soalnya magnesium lebih ringan dari garam tempat dia ambil. Di permukaan muncul lapisan logam cair, yang diambil secara berkala pakai sendok khusus. Bayangin nih, sendok itu nyendok cairan keperakan dari permukaan lelehan yang bersinar oranye. Mirip kayak ngambil krim dari susu, cuma bedanya, krimnya ini logam cair dengan suhu 650 derajat. Magnesium dituang ke cetakan dan dibiarkan dingin. Jadilah batangan dengan berat 5-15 kg per batang. Mereka keperakan, ringan banget. Satu batang bisa diangkat satu tangan, padahal itu 15 kg logam loh. Permukaan batang dengan cepat tertutup lapisan oksida tipis yang melindungi logam dari oksidasi lebih lanjut. Tanpa lapisan ini, magnesium bakal perlahan teroksidasi bahkan di udara terbuka. Nah, sekarang kita udah punya magnesium murni. Terus mau diapain? Ternyata kegunaannya banyak banget, dan semuanya bikin kagum loh. Mulai dari dunia penerbangan sama luar angkasa nih. Magnesium dan paduannya dipakai buat bikin badan pesawat, komponen mesin, sampai roda pendaratan. Kenapa? Soalnya berat itu segalanya dalam dunia penerbangan. Setiap kilogram yang bisa dihemat, artinya bahan bakar lebih irit dan muatan berguna bisa lebih banyak. Paduan magnesium itu 40% lebih ringan dari aluminium, tapi kekuatannya nggak kalah. Pesawat penumpang modern aja ada beberapa ton paduan magnesium di dalamnya. Pesawat luar angkasa sama satelit juga gitu. Waktu kita harus ngirim barang ke orbit, di mana tiap kilogram bisa habis ribuan dolar, magnesium itu nggak tergantikan. Industri otomotif juga suka banget sama magnesium. Blok mesin, bagian transmisi, velg, semua dibuat dari paduan magnesium. Apalagi di mobil sport dan balap, di mana berat itu krusial buat kecepatan dan handling. Satu velg magnesium beratnya setengah dari velg baja, tapi kekuatannya sama aja. Elektronik, ini juga bidang penerapan yang super besar nih. Casing laptop, tablet, smartphone, kamera, sering banget dibuat dari paduan magnesium. Kenapa? Ringan, plus bagus banget buat nyebarin panas, plus kuat. Smartphone atau laptop kamu mungkin banget ada magnesiumnya sekarang. Magnesium juga dipakai buat lindungin logam lain dari karat, namanya anoda korban. Mereka pasang ini di badan kapal,
pipa bawah laut, platform minyak. Magnesium yang oksidasi duluan, jadi ngelindungin struktur utama dari baja. Produksi magnesium dunia itu sekitar 1.200.000 ton per tahun. Cina bikin sekitar 85% dari semua magnesium. Rusia, AS, sama Israel, produsen besar lainnya. Harga magnesium berkisar dari 2.000 sampai 4.000 dolar per ton tergantung kemurnian dan situasi pasar. Ini lebih murah dari aluminium, tapi lebih mahal dari baja. Jadi gitu, setelah melewati perjalanan panjang dari air pahit di sumur Inggris, lewat tambang dolomit dan samudra yang gak ada ujungnya, lewat panasnya neraka tungku pembakaran di suhu 1200 derajat, dan dinginnya kristalisasi, lahirlah magnesium, logam yang lebih ringan dari plastik tapi lebih kuat dari banyak baja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar mengubah batu dan air laut jadi material yang bisa ngebawa pesawat terbang ke langit dan ngirim satelit ke bintang-bintang. Setiap kali lo naik pesawat, pegang smartphone, atau ngelihat kembang api yang nyala dengan api putih menyilaukan, ingat ya, di balik semua itu ada magnesium, elemen kuno yang baru kita bisa jinakkan 200 tahun lalu. Logam yang ngajarin kita kalau ringan dan kuat bisa jalan marem. Logam masa depan yang diambil dari samudra yang gak terbatas dan bakal terus berguna buat manusia selama ribuan tahun ke depan.